Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah komunikasi bisnis. Saya pengen Anda memperkenalkan diri dulu dong. Yang pertama, ya mulai dari sebelah kanan deh, karena di kamera saya yang paling kanan itu adalah Aisyah Nabila. Coba Nabila, kamu memperkenalkan diri dulu pada para penonton. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnes Reviana, dipanggilnya Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liviana dari Putri, biasa dipanggil Nanda. Atau Alivia juga boleh, Bah. Bisa Ali, kalau Ali dong boleh nggak? Cowok dong ya jadi. Oh dong, Bah, iya. Oke, terakhir Neneng Wirantika Dewi. Mau panjang nih. Baik, Abah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Mirantika Dewi, biasa dipanggil Neneng. Bisa dipanggil Neneng ya. Baik, yang lalu kita sudah bicara tentang definisi dari apa komunikasi. Saya ingin sedikit mengulang ya, sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain dengan cara tertentu, melalui media tertentu, dengan tujuan tertentu. Nah, jadi kita lihat bahwa ada dua pihak. Satu pihak disebut sebagai komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan, dan pihak lain disebut komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan. Pesannya sendiri disebut message, dan kemudian ada penyampainya yang kita sebut sebagai perantara atau medium. Nah, berarti dalam definisi tersebut ada berbagai definisi, ada berbagai unsur komunikasi yang penting untuk kita pahami. Yang pertama, saya ketika ngomong ini kan pasti saya memilah dan memilih. Yang lalu sudah ada. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Nah, proses itu disebut proses encoding. Artinya saya mencoba memilah dan memilih pesan yang sesuai dengan apa yang mau saya sampaikan. Sebab kalau saya tidak melakukan pemilahan dan pemilihan, akan sangat mungkin pesan-pesan yang tidak relevan saya sampaikan. Akhirnya jadi ngaco. Oke. Setelah saya sampaikan, setelah saya susun pesan tersebut, saya encode pesan tersebut, lalu saya sampaikan melalui media. Tentu media juga akan kita lihat media mana yang paling cocok. Apakah saya harus menyampaikan langsung ketemu muka, ataukah saya cukup menulis WA, atau saya hanya memberi isyarat, ya, atau saya memberikan menggunakan cara-cara lain supaya pesan saya itu sampai. Kadang-kadang orang itu nggak perlu ngomong kan bisa aja, seperti misalnya begini. Di tengah Anda yang lagi pada rame di kelas, ya, kemudian saya begini, tanpa saya ngomong semua udah tahu kan? Itu namanya gesture, isyarat, ya. Atau Anda bisa melihat ketika Anda rame seperti itu, lalu kemudian Anda sekilas memperhatikan bagaimana raut wajah saya, kelihatan senang atau tidak senang. Nah, jadi melalui face saya juga Anda bisa menebak apa pesan saya. Wah, siapa marah tuh, lihat tuh mukanya. Nah, otomatis melihat raut seseorang, orang jadi langsung tahu pesan apa. Ya. Seperti kamu Neneng dengan pacar kamu lagi cemberut, kamu berani dekat-dekat? Nggak berani. Pasti kamu lihat dia dari sisi wajahnya kan seperti apa. Juga bisa kita lihat seseorang itu dari gerak tubuhnya, sehingga dari gerak tubuhnya orang itu bisa ketahuan apakah dia lagi tenang, lagi nervous, lagi bingung, lagi ketakutan, atau lagi sakit.
Orang yang duduknya nggak tenang, gelisah, seperti misalnya sekarang ini nih, saya lihat Anda berempat, ada yang duduknya gelisah, biasa seperti itu. Pasti saya tanya, kamu tuh ambeien ya? Enggak bang, ya. Ya berarti kan dari gerak tubuhnya itu saya bisa tahu bahwa dia itu lagi nggak tenang. Entah lagi ambeien, entah mungkin dikejar waktu dan sebagainya. Orang yang lagi ketakutan, orang yang lagi bingung, orang yang lagi jatuh cinta, orang yang lagi benci, itu semua kelihatan dari wajah. Juga dari gerak tubuhnya. Nah berarti komunikasi itu memang banyak sisi yang bisa kita tangkap. Ya, maka kemudian ada istilah yang disebut sebagai people can not communicate. Artinya orang tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi apapun juga ya itu akan bisa kita lihat pesan dari orang tersebut. Ini misalnya Neneng pakai baju merah, lah kamu kerudungnya ada coraknya. Tapi kalau misalnya kamu kerudungnya merah juga, bajunya merah juga, kan saya bilang kamu orang PDI ya. Nah, kenapa? Warna merah itu kan bisa melambangkan apa? Ya kan? Kita datang ke suatu tempat, ada bendera kuning, tahu kita ada apa di situ. Ya kan? Atau bisa juga tanpa orang bicara tapi suara wing 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 wing. Nah, berarti apa itu? Nah, berarti ada ambulan lewat kan gitu. Nah, jadi itu orang tidak bisa tidak berkomunikasi karena apapun juga ya akan ada pesan bagi orang lain. Agnes misalnya dia nggak pakai apa namanya kerudung misalnya. Terus saya lihat di sini, wah Agnes rambutnya basah. Terus Agnes pengantin baru, Agnes, nah rambutnya basah nih. Ada apa Agnes? Kan gitu kan. Rambut basah aja jadi pertanda bagi orang lain yang lihat. Kalau kebetulan Agnes pengantin terus kemudian ikut podcast rambutnya nggak pakai kerudung, ya saya nggak tahu ya Agnes muslim atau bukan dan terserah. Artinya kalau rambutnya basah itu kemudian orang jadi menduga. Nah, Agnes rambutnya basah gitu kan ya. Terus kemudian si Aisyah, wah Aisyah ini saya lihat pakai bajunya pink nih. Wah Aisyah ini remaja nih, pinky. Ya, gitu. Jadi dari bajunya bisa dilihat. Alivia pakai kerudung hitam, entah dia lagi berduka cita atau dia orang PKS, ya bisa macam-macam, gitu ya. Jadi semua apa yang kamu lakukan itu akan memberi pesan kepada orang lain. Maka juga di dalam bisnis seperti itu. Misalnya kamu bisnis dengan orang-orang Eropa, hendaklah pakai baju yang seperti apa. Kamu berbisnis dengan orang Cina, jangan kasih souvenir yang dibungkus pakai apa namanya kertas putih. Ya, itu semua ada makna-maknanya. Ya. Makanya kemudian kita harus berhati-hati karena all kind of our body can apa namanya convey the message, akan mengirim pesan kepada orang lain. Oke. Berikutnya unsurnya setelah encoding kemudian message, medium, berarti pihak komunikan, orang yang mau kita ajak ngomong. Ya. Nah, orang yang mau kita ajak ngomong juga pasti melakukan decoding. Seperti Anda nih, saya ajak ngomong, tapi kemudian Anda paham. Ya, karena kita sama-sama memiliki pengalaman yang sama, the same field of experiences. Kalau saya ngomong ke bahasa Padang, belum tentu Nenek ngerti. Ya, berarti nggak ada sambungannya, berarti nggak punya the same field of experiences. Kalau saya ngomong bahasa Inggris mungkin kamu semua tahu, ngerti. Tapi kalau saya ngomong pakai bahasa Jawa belum tentu karena kamu mungkin dari Sunda. Gitu. Berarti yang namanya komunikasi itu harus ada bidang irisan antara dua lingkaran. Nah, berarti disitulah akan terjadi komunikasi. Semakin besar irisannya, itu akan semakin besar juga pemahaman. Oke. Yang berikutnya unsurnya adalah respons. Respon dari si komunikan adalah tergantung seberapa besar dia memahami apa yang menjadi pesan tersebut. Maka kalau misalnya dia kemudian salah paham, sangat mungkin responnya itu akan berbeda dengan yang diharapkan oleh si komunikator. Maka kemudian sering terjadi kan
Padahal saya ngomong ini loh, kok dia salah pahamnya. Nah berarti apa yang Anda pesankan itu tidak didekod dengan baik, sehingga responnya kemudian menjadi tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, saya ngomong baik-baik loh, kok dia marah sih? Kan sering kayak gitu ya. Padahal saya nggak bermaksud begitu loh. Kok dia sakit hati sih? Misalnya, demi Allah saya nggak ada niat. Gitu. Ya kamu nggak niat, tapi kemudian mungkin encodingnya salah, medianya salah, kemudian orangnya juga salah, tidak tepat waktu, tidak tepat situasi, sehingga kemudian apa namanya menjadikan decodingnya tidak cocok, akhirnya responnya tidak cocok, tidak seperti yang kita harapkan. Saya dulu punya teman ya, kita berkunjung ke suatu rumah duka. Ya. Dia tentu ingin mengucapkan turut berduka cita gitu ya. Tapi mungkin encodingnya itu nggak tepat, dia lagi dia bilang selamat berduka cita ya Pak. Oh selamat berduka cita. Ya otomatis lah orang yang menerima jadi bingung. Kok saya dibilang selamat berduka cita, memangnya saya senang apa ada kematian di keluarga saya. Nah, berarti kan dia salah dalam encoding, sehingga keluarlah ucapan message berupa selamat berduka cita. Kok dirayakan orang berduka cita? Nah, di samping itu semua, tentu ada gangguan-gangguan. Ini juga udah saya sampaikan. Ini konteksnya luas ya, bisa komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi sosial, komunikasi bisnis, komunikasi agama, maupun komunikasi-komunikasi yang lain. Unsurnya sama, yaitu komunikator, encoding, kemudian message, kemudian medium, kemudian komunikan, kemudian decoding, kemudian respon, dan berikutnya juga adalah noise, harus diperhatikan gangguan-gangguan. Nah, kalau komunikasinya itu lancar, ada the same sort of experiences-nya, maka dia akan berkembang. Kata Michael Dance, ini the spiral of communication. Komunikasi yang cocok itu akan terus berlanjut, berkembang. Makin asik soalnya. Ya, makin asik karena apa? Karena topiknya itu menyenangkan kedua pihak. Maka dalam komunikasi bisnis tentu diharapkan seperti itu. Sehingga ketika Anda presentasi orang senang, ketika Anda melakukan promosi orang senang. Kan gitu yang diinginkan. Ya. Oke, jadi Anda pahami unsur-unsur itu. Saya sebenarnya ingin mempresentasikan ada 4 video nih. Tapi kelihatannya nggak bisa di-share karena kamu tadi nggak bisa nangkep, nggak muncul. Oke, saya buat aja pertanyaan nanti ketika mau saya bikin YouTube akan saya muat itu di dalam videonya. Tapi sekarang kita karena videonya nggak bisa di-share, saya masih keterbatasan, maka saya akan menggambarkan saja. Oke, pertanyaan pertama, berarti itu kemudian saya ajukan menjadi 4 pertanyaan untuk 4 orang. Saya mulai dari Aisyah, karena selalu dari kanan. Aisyah, ada 2 orang, sama-sama orang gila, ya sama-sama orang gila ngobrol, terus mereka ketawa ngakak-ngakak berdua tuh. Tapi kalau kita orang waras ngedengarnya kok aneh, ini ngomongin apaan? Ya sama-sama orang gila, sama-sama ngobrol, sama-sama ketawa. Maka pertanyaannya Aisyah, apakah mereka melakukan komunikasi satu sama lain? Tolong jawab. Apalagi macam sistem ini dia pun nggak mau gila. Saya gila sedikit tidak sombong. Jadi ini rokok ini mengandung racun juga. Jadi si Tembri ini sebagai anak angkat saya, kenapa bisa jadi kayak gini? Karena saya pun mengalami gila. Jadi membaca orang gila, a'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena Tembri ini karena takut dia kena apa, nengok serban saya terlalu banyak. Ya kan Tembri? Ya kan? Ya. Ya bagus ya. Saya obat ya. Inilah
kayu bukan untuk memukul tambri. Ini mengandung racun belahan. Nah, ini dia mengandung racun. Mari, tangannya nggak dipukul nggak? Aku tangkap udah pada kopi. Nah, inilah kotorannya. Kotorannya, dakinya kurasa 3 kilo ada, Pak. 3 kilo ada. 7 hari, 7 malam nggak pernah mandi. Jadi kalau ada orang sedekah, disilakan sedekahkan. Ini mau saya mandikan ke pantai Gudang Garam, cuman sajennya kurang. Baik Pak, jawaban dari saya sendiri, menurut saya kedua orang ini berkomunikasi dengan cara mereka sendiri Pak. Karena kan komunikasi ini luas, bahkan di dunia ini komunikasi itu begitu luasnya gitu. Entah antara hewan yang bisa berkomunikasi, antara manusia, bahkan orang yang mungkin akalnya sudah hilang pun mereka masih bisa berkomunikasi dengan cara mereka sendiri yang mungkin kita ngelihatnya kayak, ih mereka ngapain sih ketawa-ketawa sendiri, padahal itu komunikasi mereka itu nyambung di situ gitu. Jadi komunikasi ini terjadi karena antara si penyampai pesan dengan si penerima pesan ini nyambung, dan mereka ini mengeluarkan sebuah emosi, ini kebahagiaan atau tertawa, entah karena apa yang mungkin menurut kita itu adalah hal yang aneh gitu. Tapi intinya mereka berkomunikasi dengan cara mereka dan itu terjadi Pak gitu. Ya, emang pernah Anda lihat orang-orang orang gila ngobrol terus kemudian mereka jabat tangan terus kemudian mereka gandengan jalan sama-sama, atau mereka salah paham akhir mereka jadi jambak-jambakan, pernah nggak? Itu terjadi bisa aja Pak. Contohnya aja di rumah sakit jiwa itu nggak mungkin nggak ada komunikasi di antara mereka. Mereka ini kan ada di satu tempat gitu, di satu wilayah yang otomatis mereka akan beradaptasi. Cara beradaptasinya ini pasti melalui komunikasi yang mereka juga yang mengerti dan memahami satu sama lain bagaimana cara mereka semua ini berkomunikasi gitu Pak. Oke, inti jawaban berarti orang gila yang lagi ngobrol juga berkomunikasi satu sama lain. Oke, Agnes geser ke kiri nih. Agnes, tadi Aisyah bilang termasuk hewan juga berkomunikasi. Anda pasti walaupun Anda mungkin tidak melihara ayam, tapi pernah ngeliat ayam kan? Pernah nggak ngeliat ayam, Agnes? Pernah. Pernah ya, oke. Mungkin kamu di sana di kebun itu ada ayam yang baru saja menetaskan telurnya sehingga ada anak-anaknya ya, kecil-kecil, ya kan? Anak-anaknya itu ketika sudah mulai bisa diajak jalan-jalan cari makan, ya, maka ketika si induk ayam itu menemukan sebutir makanan, sebutir beras atau sebutir gandum atau sebutir apalah, dia akan mengeluarkan bunyi tertentu, manggilin anak-anaknya, ya kan? Lalu anak-anaknya kumpul langsung. Ya kan? Itu komunikasi bukan? Iya Pak. Komunikasi. Kenapa? Alasannya apa? Komunikasi buat hewan Pak. Komunikasi ayam gitu ya? Iya. Komunikasi ayam. Yang ketiga, Alivia Nanda. Ya. Pernah lihat sirkus nggak Nanda? Iya Pak. Sirkus apa? Yang pernah kamu Kenapa lihat? Pak? Ya, tadi udah iya. Atau kenapa? Tadi udah bilang iya. Kamu pernah lihat sirkus nggak? Oh belum Pak, belum pernah. Oke, langsung mungkin belum pernah, tapi di TV pasti Mungkin dong udah. Di film, di TV pasti pernah kan? Iya. Oke, kamu lihat di sana itu ada pawangnya ya? Entah pawang singa, entah pawang beruang, entah pawang apalah. Ya, dimana dalam sirkus itu mereka mampu menggerakkan binatang-binatang sirkus itu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Nggak usah jauh-jauh deh, topeng monyet. Topeng monyet itu dia bisa memerintahkan, si pawang itu bisa memerintahkan monyetnya.
untuk melakukan sesuatu. Sarimin pergi ke pasar, pergi ke pasar terus si Sarimin bawa-bawa apa namanya keranjang, bawa payung. Sarimin naik sepeda itu Sarimin, ya kan? Maka pertanyaan saya, antara si Pawang dengan si Sarimin itu komunikasi bukan? Komunikasi, Pak. Kenapa? Mungkin karena si monyetnya ini sering dilatih sama pawangnya, jadi udah terbiasa gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi nurut gitu. Nurut. Jadi kalau misalnya si Pawang itu bilang, Min, tolong beliin rokok dong, ngerti nggak deh? Enggak sih, Pak. Min, tolong nih, kata si Pawang, tolong dong kamu pergi ke sana sampai ini surat saya buat pacar saya, WA saya lagi nggak ada pulsa. Ngerti nggak Sarimin? Nggak tahu deh, Pak, kayaknya. Iya, berarti kan apa namanya, Sarimin antara dia dengan Pawangnya ya kadang dia turutin, kadang enggak ya. Oke, pertanyaan terakhir, Neneng. Neneng kan pastinya sholat dong, masa pakai sholat? Ya, Aisyah, Olivia, pakai selalu pada pakai jilbabnya. Ketika orang lagi sholat, tuh kadang-kadang doa itu sampai nangis-nangis, ya kan? Sholat, apalagi tahajud. Tahajud terus kemudian kamu sampai nangis-nangis karena merasa banyak beban atau mungkin ada permintaan sehingga kamu merasa perlu sungguh-sungguh untuk berdoa. Maka pertanyaannya, antara kamu dengan Allah itu lagi berkomunikasi bukan? Iya, Bah. Kalau menurut saya iya. Alasannya? Alasannya itu ibaratnya kan curhat terbaik itu kan sama yang di atas gitu kan. Kalau sesama manusia masih Allah gitu. Kita kepercayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau Muslim, kalau misalkan curhat kepada manusia kan belum tentu ada jalan keluarnya gitu. Kalau ceritain ke orang lain ya, malah digosipin ya. Iya. Kata Aisyah malah ceritain lagi kalau si Agnes, jangan bilang-bilang ya. Tadi Agnes bilang lagi sama Olivia, jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia kita doang. Akhirnya si Olivia nggak tahu sumbernya, dia ngomong sama si Nenek, jangan bilang-bilang ya. Malah kebongkar semua karena nggak tahu. Semua bilang jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia loh. Tapi nggak sengaja udah 50 orang yang tahu. Artinya rahasia. Oke, jawaban dari 4 pertanyaan yang kalian sudah jawab itu adalah kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi. Komunikasi itu pertama adalah komunikator, penyampai pesan. Ya, penyampai pesan. Di dalam menyampaikan pesan dia melakukan aktivitas yang disebut encoding. Encoding adalah memilah dan memilih. Memilah pesan yang ada di benak kita dan kita pilih mana yang cocok. Ya kan? Untuk kita sampaikan kepada komunikan melalui media tertentu yang kita anggap paling efektif apa medianya. Begitu kan? Yang tadi yang saya jelaskan. Maka kembali kepada pertanyaan pertama Nabila. Ya. Saya kembalikan kepada pertanyaan pertama Nabila. Nabila, orang gila itu mampu memilah dan memilih pesan. Dia masih bisa mikir nggak dia? Enggak, Pak. Apa dia memilih, saya mau ngomong ini, terus dia memilih juga pesan seperti apa? Bisa nggak dia? Enggak. Ya enggak, orang gila orang nggak bisa milih, maka dia keluar omongan apapun dia keluar. Berarti apalagi orang gila dengan orang gila. Yang satu udah nggak bisa mengencode, yang satu nggak bisa mendekode. Apa itu komunikasi? Bukan komunikasi.
Oke lah, kalau kamu bilang itu juga komunikasi, itu komunikasi antar orang gila. Sayangnya komunikasi bisnis di UNES tidak mengajarkan komunikasi antar orang gila. Ya, ini kan sama-sama komunikasi antar pebisnis. Jadi untuk efektifnya komunikasi, si A komunikator harus melakukan encoding, memilah dan memilih mana yang paling tepat, pesan yang paling bagus, dan sekaligus memilah dan memilih siapa sasaran paling tepat, kemudian media yang paling tepat, dengan cara yang paling tepat, pada waktu yang paling tepat juga. Orang gila ya nggak bisa lagi. Maka saya tanya tadi, apakah pernah kamu lihat orang gila ngobrol-ngobrol, kemudian jabatan tangan, oke kita sepakat, deal. Enggak mungkin, karena nggak nyambung. Malah kita jadi ketawa-ketawa ngelihat mereka ngomong ke sana ngalor ngidul, tapi kok bisa ketawa-ketawa. Dia juga nggak tahu apa yang dia ketawain, ya kan? Kita juga nggak pernah ngelihat orang gila ngobrol-ngobrol akhirnya jadi marah, naik pitam, akhirnya saling jambak-jambakan, nggak nyambung. Oke, jadi itu bukan komunikasi. Berarti kamu tidak lulus. Kalau pertanyaan kayak gitu, ya dong. Yang kedua, Agnes, antar ayam. Emang ayam bisa memilah dan memilih pesan? Enggak. Nah, iya, itu hanya insting. Jadi kamu lihat ayam di Afrika, di Amerika, di Asia, di Eropa, dimanapun juga bunyinya sama. Nggak akan pernah kamu lihat, karena ayam itu mampu memilah dan memilih, maka suatu saat dia nggak mungkin bunyinya itu juga. Ayam modern, pasti dia akan memanggil anaknya, hello boy, come here. Ya kan? Tapi dia enggak kan, dia milih itu juga. Karena apa? Dari zaman purbakala sampai kiamat, ya begitu cara dia berkomunikasi, cara dia memanggil anaknya. Anaknya emang melakukan decoding? Tidak juga, itu hanya insting. Coba kalau misalnya emaknya ngomongnya lain, kayak tadi itu misalnya bilangnya, bocah-bocah kumpul. Anak ayam tuh pada bongong, mau gue ngomong apaan? Paham? Jadi induk ayam maupun anaknya tidak melakukan encoding dan decoding. Ya mungkin kata kamu seperti kata Aisyah itu komunikasi antara ayam. Ya terserahlah, tapi saya tidak mengajarkan komunikasi antara ayam. Saya mengajarkan komunikasi bisnis, di mana komunikasi antar orang yang sehat. Orang yang mampu melakukan encoding dan decoding. Oke, pertanyaan ketiga, Olivia, atau orang sirkus pawangnya dengan binatangnya. Kamu bilang itu juga komunikasi. Tapi kan saya tanya tadi, kalau misalnya si pawang bilang, Sarimin, beliin rokok dong. Ngerti nggak dia? Nggak ngerti, Tidak, karena nggak Pak. pernah dilatih itu. Bahkan dia dilatihnya aja dengan kekerasan loh. Makanya kadang-kadang itu ada hak perlindungan hewan gitu. Dia dipecut, dicambuk, sehingga lama-kelamaan dia menjadi suatu memori dia. Kalau diperlakukan begitu, maka dia harus begini. Sehingga menjadi kebiasaan. Jadi itu proses pembiasaan. Coba kalau misalnya isyaratnya lain, nggak ngerti itu Sarimin. Jadi pada satu pihak si pawang pastilah, karena dia memang orang, dia mampu melakukan encoding dan memilah pesan, memilih medium apa yang mau dia gunakan. Tapi si Sariminnya tidak bisa melakukan decoding. Jadi juga bukan proses komunikasi, karena apa? Dia responnya bukan suatu respon yang berdasarkan decoding, tapi respon yang berdasarkan pembiasaan. Jadi kalau misalnya pembiasaannya beda, otomatis dia nggak ngerti. Ya, jadi itu juga bukan komunikasi. Nah, Aisyah, Nabila, Agnes, sama Olivia saya nyatakan tidak lulus. Nah, tinggal Neneng nih, Neneng lulus nggak nih? Neneng mengatakan komunikasi antar orang yang sedang sholat dengan Allah itu adalah komunikasi. Sekarang saya tanya ke Nanda, itu komunikasi bukan? Nanda? Orang yang lagi sholat itu? Kurang kedengeran. Ya kan tadi Neneng bilang bahwa kamu orang yang lagi sholat itu komunikasi ya. Oh, sekarang saya tanya Menanda, itu komunikasi bukan orang yang lagi sholat, lagi doa, sampai nangis-nangis.
Takut nggak lulus lagi nih, nggak berani jawab nih. Ayo, Nanda. Menurut kamu komunikasi bukan? Nanda. Iya Pak, kenapa tadi nge-lag Pak? Mohon maaf. Nge-lag apanya nih? Pikirannya? Lagi nggak lagi bayangin orang lain gitu? Lagi ada masalah? Nggak, Pak. Nanda, si Neneng tadi bilang orang sholat itu komunikasi antara manusia dengan Allah. Menurut kamu apa? Komunikasi bukan? Nanda nggak dengar juga. Agnes, dengar kan? Agnes, Muslim atau bukan? Muslim. Muslim, ya. Menurut kamu itu lagi sholat bukan? Komunikasi bukan? Komunikasi. Alasannya? Ayo, semester 7, besok udah sarjana, tapi bohong. Alasannya apa? Kurang tahu sih Pak. Nggak tahu. Oke, Aisyah Nabila. Kalau komunikasi biasa itu sih masuk komunikasi Pak. Cuman kalau komunikasi bisnis jelas kayak itu bukan komunikasi bisnis karena nggak ada kata deal di sana Pak. Jadi kayak ya sebagai seorang hamba meminta, ya Tuhannya kan kayak ngasihnya ya yang terbaik di mata Tuhan gitu. Jadi nggak sesuai sama yang diminta sama si hambanya ini. Jadi kayak nggak ada kata deal di sana Pak. Kan kalau misalkan komunikasi bisnis itu pastinya ada tawar-menawar, kayak gimana baiknya, jalur diskusinya kayak gitu. Aisyah, saya bukan nanya itu komunikasi bisnis atau bukan. Saya cuma nanya itu komunikasi atau bukan, nggak ada bisnisnya. Itu komunikasi bukan? Kan tadi saya bilang Pak, kalau misalkan komunikasi ya komunikasi, cuman kalau komunikasi bisnis nggak masuk gitu. Jangan ditutupin mulutnya jadi nggak jelas suaranya. Nah. Iya. Jadi kalau misalkan komunikasi dia masuk komunikasi, tapi kalau komunikasi bisnis enggak gitu Pak. Komunikasi itu? Ya, itu memang komunikasi. Kenapa? Manusia saja makhluk ciptaan Allah mampu melakukan encoding, apalagi Allah. Betul? Apalagi kemudian orang itu berdoa sambil nangis. Mediumnya kan nangis ya. Pesannya kan doa. Lalu kemudian komunikannya Allah. Udah pasti Allah mampu melakukan decoding. Tanpa kamu bicara aja Allah tahu kok. Ya kan? Nah, berarti dalam hal ini memang komunikasi. Tapi caranya komunikasi antara kita dengan sama-sama orang tentu beda dengan komunikasi kita dengan Allah. Saya komunikasi dengan Aisyah Nabila langsung dijawab. Saya langsung ngerti. Neneng doa dijawab sama Allah. Tapi jawaban Allah tentu tidak bisa diharapkan sama dengan ketika kamu bicara sama Aisyah. Caranya beda. Karena Allah tentu tidak mungkin mau merendahkan diri. Kok berkomunikasinya sama dengan manusia? Maka kemudian komunikasinya adalah hati kamu menjadi lega. Gitu kan? Pikiran kamu jadi tenang. Masalah kamu jadi ada jalan keluarnya. Itulah cara Allah menjawab. Sebab kalau misalnya cara menjawabnya sama dengan manusia, kamu lagi doa, nangis, kemudian ada suara, amin. Kamu besok berani tahajud lagi nggak? Neng, kalau ada yang jawab kayak gitu, kamu berani lagi nggak tahajud? Mungkin itu ya, agak takut. Iya, makanya. Kalau ada yang jawab langsung, kamu malah ketakutan. Besokan kamu nggak berani lagi tahajud, kapok dah. Ada yang jawab, apalagi kemudian ada penampakan yang lagi datang menjelma. Kamu bukannya ini langsung pingsan. Jadi jangan diharapkan kalau kita berdoa terus kemudian Allah menjawab dengan caranya seperti yang dilakukan oleh manusia, yaitu orangnya hadir, suaranya ada. Ya kan? Kalau sama dilakukan, kamu justru nggak akan berani nanti. Bisa-bisa kita malah pingsan. Tiba-tiba ada penampakan muncul, ditambah ada suara.
ya kamu dijamin seumur hidup nggak berani tahajud lagi. Makanya kemudian komunikasi dengan Allah jelas, karena kedua belah pihak sama-sama mampu melakukan encoding, sama-sama mampu melakukan decoding. Maka responnya ketika hati kamu menjadi lega, itu kan jawaban dari Allah tuh, respon dari Allah yang kamu terima. Maka kamu pun mampu mencari jalan keluar dari masalah. Karena hati kamu sudah lega, pikiran kamu sudah lebih tenang, dan kemudian dapat ide lagi, dapat jalan. Gitu ya. Jadi harus kita bedakan bahwa yang namanya komunikasi itu, Aisyah, Agnes, Alivia, dan Neneng, harus ada faktor encoding, harus ada faktor decoding, karena itu adalah faktor kecerdasan manusia. Makanya dalam kasus yang disampaikan tadi terhadap Aisyah, orang gila tidak mampu melakukan encoding, artinya tidak cerdas lagi dia memilah dan memilih. Pihak yang menjadi komunikan juga begitu, dia nggak mampu mendekod kesan orang yang tadi, karena otaknya udah nggak jalan. Maka keluarlah respon ya entah apaan, nggak nyambung. Begitu juga dalam kasus yang kedua yang tadi si Agnes, induk ayam dimanapun juga bunyinya sama. Sebab kalau dia mampu melakukan encoding decoding, pasti induk ayam itu bunyinya beda-beda di semua tempat. Di Amerika dia ngomong pakai bahasa Inggris dia, ya kan. Di Jawa dia ngomong pakai bahasa Jawa tuh ayam. Cah Reneo gitu kan. Di Sunda dia manggilnya udah kan dia gitu kan. Baru udah kan dia. Padang lain lagi. Nah, justru karena dia bukannya bahasa, tidak mampu melakukan encoding dan decoding, maka dari zaman purba sampai kiamat, dimanapun di bagian dunia ini semuanya seragam sama. Maka bisa dilakukan perubahan kalau itu dilatih dengan cara tertentu, seperti monyet yang dilatih oleh pawangnya, singa dilatih oleh pawangnya. Tapi yang dia mampu lakukan adalah yang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan pembiasaan tadi. Kalau isyaratnya beda, dia nggak akan ngerti. Paham ya? Nah, berarti komunikasi harus memenuhi unsur tersebut. Maka kembali kepada apa yang disampaikan oleh Aisyah tadi, bahwa komunikasi bisnis pun harus kamu perhatikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada konsumen. Berarti kamu harus mampu melakukan encoding sebaik mungkin. Kedua, kamu harus memilih media sebaik mungkin. Kamu harus menyusun pesan kamu sebaik mungkin, seefektif mungkin. Dan kamu harus menentukan target sasaran, yaitu komunikannya, yang juga tepat. Karena apa? Karena setiap golongan komunikan pasti beda-beda. Sama lah kalau kamu ngomong sama orang tua kamu, kan beda ngomong sama adik kamu. Beda kalau ngomong sama teman kamu. Kamu ngomong sama teman kamu bisa lu gue, kan nggak mungkin ngomong sama orang tua lu gue. Betul? Ya berarti kita harus menentukan juga siapa komunikan kita. Juga harus kita tentukan waktunya. Kapan harus ngomong? Lihat wajahnya, kelihatannya lagi mungkin nggak kita ngomong. Kalau kelihatannya orang lagi cembetut, kamu nggak mungkin minjem duit. Orang cembetut tuh minjem duit. Bukannya dikasih kamu malah kamu diomelin. Ya kan? Berarti juga harus tahu sikonnya, harus tahu waktunya. Kenapa? Supaya dia mendekod dengan sebaik mungkin sesuai yang kita harapkan, dan kita harapkan nanti responnya adalah seperti yang kita inginkan. Sehingga nanti responnya itulah yang kemudian akan menjadi feedback bagi kita. Kalau kita promo berhasil, banyak pembeli gara-gara promo, maka kemungkinannya adalah promo itu kita tingkatkan, waktunya kita panjangkan, hadiahnya kita tingkatkan, targetnya kita perluas. Kenapa? Hasil dari feedback yang kita dapat dari aktivitas kita yang pertama.
Tapi begitu kita promo kemudian hasilnya tidak baik, orang bukannya malah beli malah pergi, tentunya menjadi feedback juga bagi kita. Kenapa? Apa yang salah? Berarti kita sempurnakan, berarti kita robah. Begitu kan? Nah, jelas ya. Jadi dalam komunikasi apapun juga, baik itu politik, sosial, pendidikan, rumah tangga, pergaulan, keluarga, politik, bisnis, dan sebagainya, unsurnya sama. Komunikator, encoding, message, media, komunikan, decoding, feedback, respon, noise. Paham ya? Aisyah paham? Oke, Agnes? Alvia? Baik, kalau sudah dapat dipahami, cukup segitu saja, tidak perlu banyak-banyak. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kesediaannya pada semuanya yang hadir di sini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi semua teman-teman dan juga bagi mereka yang sempat menonton video ini. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abah. Terima kasih, Abah.